Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum majelis hakim memasuki ruang sidang, dimohon kepada seluruh hadirin untuk memperhatikan tata tertib persidangan Mahkamah Konstitusi. Seluruh hadirin diwajibkan menjaga ketertiban selama persidangan berlangsung. Tidak diperkenankan berbicara tanpa izin majelis hakim, menonaktifkan nada dering telepon genggam, serta dilarang membuat kegaduhan maupun merekam jalannya persidangan tanpa izin resmi Mahkamah Konstitusi. Kepada seluruh hadirin diharapkan berdiri saat majelis hakim memasuki dan meninggalkan ruang sidang. Demikian tata tertib persidangan untuk diperhatikan dan dilaksanakan. Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi akan memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Baik, sidang perkara nomor 262 garing PHPU titik BUK garis datar 22 garing 2026 tentang perselisihan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Timur tahun 2026 dibuka dan terbuka untuk umum. Saudari Panitera, mohon laporkan kehadiran para pihak dalam persidangan hari ini. Terima kasih Yang Mulia. Pada persidangan hari ini telah hadir kuasa hukum pemohon, kuasa hukum termohon dari KPU Provinsi Kalimantan Timur, kuasa hukum pihak terkait, dan perwakilan Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur. Baik, sebelum sidang dilanjutkan, majelis terlebih dahulu akan memeriksa legalitas para pihak. Kepada kuasa hukum pemohon, termohon, dan pihak terkait boleh maju ke depan untuk menyerahkan legalitasnya. Baik, majelis menyatakan para pihak memiliki kedudukan hukum dalam perkara akuo. Agenda persidangan hari ini adalah pemeriksaan pendahuluan terhadap permohonan yang diajukan oleh pihak pemohon. Mahkamah akan memeriksa kewenangan mahkamah, kedudukan hukum pemohon, tenggang waktu pengajuan permohonan, serta pokok permohonan yang diajukan. Kepada kuasa hukum pemohon, dipersilahkan membacakan pokok permohonan. Baik, terima kasih Yang Mulia. Saya akan membacakan pokok permohonannya. Pemohon adalah pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Timur nomor 1 yaitu Isra Nur dan Hadi Mulyadi. Pemohon mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilu terhadap keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur tentang penetapan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Timur tahun 2026. Menurut pemohon, hasil yang ditetapkan oleh termohon tidak mencerminkan asas pemilihan yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Adapun dari pokok permohonan 1, persandingan perolehan suara. Menurut KPU Kaltim, paslon nomor 2 memperoleh 996.399 suara, 55,65%, dan pemohon memperoleh 793.793 suara, 44,35%. Menurut pemohon, perolehan suara pihak terkait paslon nomor 2 seharusnya dibatalkan karena didapat melalui pelanggaran hukum yang berat. 2. Dalil pelanggaran TSM, praktik politik uang, vote buying, untuk memenangkan pasangan calon nomor urut 2 secara masif. Penyalahgunaan wewenang melalui pelibatan aparat dan struktur pemerintahan. Terakhir, ketidaknetralan penyelenggara pemilu termohon dalam menjalankan tahapan pemilihan. Terima kasih.
saudara pemohon, apa yang menjadi dasar keberatan pemohon terhadap hasil yang ditetapkan oleh pihak KPU? Baik Yang Mulia, pemohon berpendapat bahwa terdapat berbagai keadaan yang mempengaruhi hasil akhir pemilihan sehingga perolehan suara yang ditetapkan oleh termohon tidak mencerminkan kehendak pemilih yang sebenarnya. Oleh karena itu, pemohon meminta Mahkamah melakukan pemeriksaan terhadap hasil pemilihan yang ditetapkan. Saudara pemohon, mohon jelaskan berapa perolehan suara masing-masing pasangan calon berdasarkan keputusan termohon. Baik, Yang Mulia, berdasarkan keputusan KPU Provinsi Kalimantan Timur, pasangan calon nomor urut 1 memperoleh 793.793 suara dan pasangan calon nomor urut 2 memperoleh 996.399 suara. Terima kasih. Dengan demikian, terdapat selisih suara antara pemohon dan pasangan calon nomor urut 2 sebesar berapa kira-kira? Baik, Yang Mulia, berdasarkan hasil penetapan termohon, selisih suara antara pemohon dan pasangan calon nomor urut 2 adalah sebesar 202.606 suara. Apakah pemohon telah menghitung ketentuan dari pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 mengenai ambang batas pengajuan permohonan? Baik, benar Yang Mulia. Pemohon memahami adanya ketentuan ambang batas sebagaimana diatur dalam pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Namun demikian, pemohon berpendapat bahwa Mahkamah tetap memiliki kewenangan untuk memeriksa perkara ini dalam rangka menegakkan keadilan substansif dan menjaga integritas pemilihan. Terima kasih. Apakah pemohon dapat menjelaskan kesalahan perhitungan suara yang ditetapkan oleh termohon serta hasil perhitungan suara yang menurut pemohon benar? Baik Yang Mulia, jadi penjelasan lebih rinci mengenai dalil dan argumentasi pemohon akan kami sempurnakan dalam perbaikan permohonan yang akan disampaikan kepada Mahkamah. Saudara pemohon perlu memperjelas kedudukan hukum pemohon dalam perkara ini. Mahkamah perlu mengetahui secara jelas hubungan antara dalil yang diajukan dengan ketentuan pasal 158 Undang-Undang Pilkada. Selain itu, Mahkamah meminta agar pemohon memperjelas bagian petitumnya. Karena pemohon harus memuat secara jelas apa yang diminta kepada Mahkamah, termasuk kaitannya dengan hasil perolehan suara yang dipersoalkan dari pemohon. Mahkamah juga meminta agar pemohon memperjelas uraian mengenai kewenangan mahkamahnya, kedudukan hukum pemohon, serta alasan-alasan yang mendasari permohonan ini. Hal tersebut penting agar permohonan dapat dipahami secara utuh oleh Mahkamah maupun para pihak. Baik Yang Mulia, nasihat Majelis Hakim akan kami perhatikan dan kami tuangkan dalam perbaikan permohonan. Baik, karena pemeriksaan pendahuluan telah selesai dilaksanakan, Mahkamah memberikan kesempatan kepada pemohon untuk melakukan perbaikan permohonan sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang saya sebutkan tadi. Perbaikan permohonan agar disampaikan dalam persidangan berikutnya, sidang ditentukan, ditunda, dan akan dibuka kembali pada hari yang telah ditetapkan. Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi akan meninggalkan ruangan sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi akan memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Baik,
2026 tentang perselisihan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Timur tahun 2026 dibuka dan terbuka untuk umum. Agenda persidangan hari ini adalah penyampaian perbaikan permohonan dari pemohon dan jawaban dari pihak termohon. Kuasa hukum termohon, apakah perbaikan permohonan telah disiapkan? Baik yang mulia, untuk perbaikan permohonannya sudah kami siapkan. Ya, silakan menyampaikan pokok-pokok perbaikan permohonannya. Baik, terima kasih yang mulia. Dalam perkara permohonan ini, pemohon tetap memohon agar Mahkamah membatalkan keputusan KPU Provinsi Kalimantan Timur tentang penetapan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Timur tahun 2026. Pemohon berpendapat bahwa hasil pemilihan tidak mencerminkan yang prinsip pemilu yang jujur dan adil karena terdapat berbagai pelanggaran yang mempengaruhi hasil pemilihan. Pemohon juga menegaskan bahwa Mahkamah memiliki kewenangan untuk memeriksa perkara ini guna menjaga konstitusional penyelenggara pemilihan. Menurut pemohon, meskipun terdapat ketentuan ambang batas sebagaimana pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, Mahkamah dalam beberapa putusan sebelumnya pernah mengutamakan keadilan substantif apabila ditemukan pelanggaran yang berdampak terhadap hasil pemilihan. Oleh karena itu, pemohon meminta Mahkamah untuk tetap memeriksa substansi perkara ini dan tidak semata-mata berfokus pada selisih perolehan suara. Terima kasih yang mulia. Saudara pemohon, apakah terdapat perubahan terhadap petitum permohonan? Baik yang mulia, pada prinsipnya tetap sama yang mulia. Pemohonan meminta Mahkamah membatalkan penetapan hasil yang ditetapkan oleh termohon. Baik, perbaikan permohonan telah dicatat oleh majelis. Selanjutnya kepada termohon dipersilakan untuk menyampaikan jawabannya. Baik, terima kasih yang mulia. Termohon menolak seluruh dalil yang diajukan pemohon kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya. Termohon berpendapat bahwa permohonan pemohon tidak memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024. Berdasarkan keputusan KPU Provinsi Kalimantan Timur Nomor 149 Tahun 2026, hasil perolehan suara adalah sebagai berikut. Pasangan calon nomor urut 1 memperoleh 793.793 suara. Pasangan calon nomor urut 2 memperoleh 996.399 suara. Dengan demikian, terdapat selisih sebesar 202.606 suara antara pemohon dan pasangan calon peraih suara terbanyak. Saudara termohon, bagaimana kaitannya dengan pasal 158 Undang-Undang Pilkada? Baik yang mulia, berdasarkan jumlah penduduk Provinsi Kalimantan Timur, batas maksimal selisih suara yang dapat diajukan ke Mahkamah adalah 1,5% atau sekitar 26.852 suara. Sedangkan selisih suara antara pemohon dan pasangan calon peraih suara terbanyak mencapai 202.606 suara atau sekitar 11,3%, sehingga jauh melebihi batas yang ditentukan undang-undang. Oleh karena itu, pemohon tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing untuk mengajukan permohonan. Apakah terdapat tanggapan termohon mengenai dalil pelanggaran yang disampaikan dari pihak pemohon? Baik yang mulia, termohon berpendapat bahwa dalil-dalil pemohon tidak dapat dijadikan alasan untuk mengesampingkan pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Selain itu, pemohon tidak menjelaskan secara rinci kesalahan perhitungan suara yang ditetapkan oleh termohon maupun hasil penghitungan suara yang dianggap benar menurut pemohon. Dalam petitumnya, pemohon tidak mengajukan perhitungan suara alternatif sebagaimana dipersyaratkan dalam tata beracara perselisihan hasil pemilihan. Apa yang menjadi permohonan termohon kepada Mahkamah? Baik yang mulia, termohon memohon kepada Mahkamah
pemohon mengenai kedudukan hukum pemohon dan menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima. Baik, jawaban termohon telah dicatat dalam berita acara persidangan. Sidang berikutnya akan mendengarkan keterangan pihak terkait dan serta pemeriksaan lebih lanjut yang dianggap perlu oleh mahkamah. Sidang ditunda dan akan dibuka kembali pada waktu yang akan ditentukan. Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi akan meninggalkan ruangan sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi akan memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Baik, sidang perkara nomor 262 garing PHPU titik GUP garis datar 23 garing 2026 dibuka dan terbuka untuk umum. Agenda persidangan hari ini adalah pemeriksaan alat bukti, saksi, dan keterangan pihak terkait. Apakah para pihak telah siap? Siap, Yang Mulia. Baik, kepada kuasa hukum pemohon dipersilahkan untuk menyampaikan alat bukti yang akan diajukan. Baik, terima kasih Yang Mulia. Pemohon mengajukan sejumlah alat bukti berupa fotokopi keputusan KPU Provinsi Kalimantan Timur tentang penetapan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Timur tahun 2025, fotokopi berita acara rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat provinsi, fotokopi formulir model D hasil provinsi KWK, sertifikat hasil rekapitulasi tingkat provinsi, fotokopi berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan suara tingkat kabupaten atau kota model D hasil kabupaten kota KWK, fotokopi formulir model C hasil KWK dari seluruh TPS yang menjadi objek perselisihan, fotokopi daftar pemilih tetap DPT, daftar pemilih tambahan DPTB, dan daftar pemilih khusus DPK, fotokopi berita acara pemungutan dan perhitungan hasil suara di TPS, fotokopi laporan pengawasan dari Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur, fotokopi putusan atau rekomendasi Bawaslu terkait dugaan pelanggaran yang disengketakan, fotokopi surat edaran dan atau peraturan KPU terkait pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara, fotokopi dokumentasi, foto atau video proses pemungutan dan perhitungan suara di TPS yang disengketa, fotokopi dalam hadir pemilih di TPS yang menjadi objek sengketa, fotokopi salinan putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia nomor 262 garing PHPU titik GUP 23 garing 2026, fotokopi surat kuasa dari pihak terkait kepada kantor hukum. Seluruh alat bukti telah kami serahkan kepada panitia mahkamah. Terima kasih. Apakah alat bukti tersebut menunjukkan adanya perubahan angka perolehan suara yang signifikan? Baik Yang Mulia, menurut pemohon alat bukti tersebut itu menunjukkan adanya keadaan yang mempengaruhi hasil pemilihan sehingga perlu diperiksa lebih lanjut oleh mahkamah. Terima kasih. Apakah pemohon memiliki perhitungan suara alternatif yang berbeda dari hasil yang ditetapkan KPU? Pemohon tetap berpendapat bahwa hasil yang ditetapkan termohon perlu diuji kebenarannya melalui pemeriksaan mahkamah. Oke, baik, alat bukti pemohon telah dicatat dan diterima untuk
Tidak, Yang Mulia. Oke, selanjutnya kepada kuasa hukum pihak terkait dipersilakan menyampaikan keterangannya. Baik, terima kasih Mulia. Izin menyampaikan keterangan pihak terkait. Yang bertanda tangan di bawah ini atas nama Haji Rudi Masud dan Haji Seno Aji. Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa yang pertama, saya adalah Haji Rudi Masud dan Haji Seno Aji dalam perkara putusan Mahkamah Konstitusi nomor 262 garing PHPU Grup 2026 tentang perselisihan hasil pemilihan Gubernur Kalimantan Timur 2025. Yang kedua, status saya terkait perkara ini adalah calon gubernur yang memiliki kepentingan sah dalam pelaksanaan putusan tersebut. Yang ketiga, saya memberikan kuasa kepada kantor hukum AR Law Firm selaku kuasa hukum untuk mewakili dalam sidang lanjutan pelaksanaan putusan, mengajukan dokumen KMK ke KPU Kaltim, melakukan segala upaya hukum terkait perkara ini. Yang keempat, keterangan ini dibuat untuk keperluan proses hukum di Mahkamah Konstitusi dan atau KPU Provinsi Kalimantan Timur. Pihak terkait menolak seluruh dalil yang diajukan pemohon. Berdasarkan keputusan KPU Provinsi Kalimantan Timur, hasil perolehan suara adalah pemohon memperoleh 793.793 suara. Pihak terkait memperoleh 996.399 suara. Dengan demikian terdapat selisih sebesar 202.606 suara. Selisih tersebut jauh melebihi batas yang diperkenakan oleh pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Oleh karena itu, pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan ini. Demikian keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya. Terima kasih Yang Mulia. Apakah pihak terkait memiliki alat bukti? Baik Yang Mulia, kami sini akan mengajukan alat bukti. Yang pertama ada PT1 Peraturan Bawaslu RI nomor 9 tahun 2020, PT2 Surat Khusus Kuasa Tim Hukum Rudi Masud dan Seno Aji, PT3 Formulir Pendaftaran Rudi Masud di berbagai partai, PT4 Dokumentasi Penyerahan Berkas Pencalonan dari partai-partai pengusung, PT5 Tangkapan Layar Berita Media Online terkait pencalonan, PT6 Akta Pendirian Yayasan Harum Center, PT7 NPWP Yayasan Harum Center, PT8 Surat Permohonan Data Pelanggaran di Bawaslu, PT9 Surat Balasan Bawaslu, PT10 Bukti Pembagian Sembako atau uang oleh tim dari paslon 1, PT11 Keterangan Tertulis Ahli HTN, PT12 Keterangan Ahli Bambang Eka Cahya Widodo. Baik, demikian daftar alat bukti yang saya sampaikan. Terima kasih. Apakah pihak terkait berpendapat bahwa permohonan ini seharusnya diperiksa lebih lanjut? Menurut kami tidak, Yang Mulia. Karena syarat ambang batas tidak terpenuhi, maka perkara ini seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima. Oke, kepada termohon, apakah ada tanggapan? Baik, terima kasih Yang Mulia. Termohon sependapat dengan pihak yang terkait. Berdasarkan hasil resmi KPU, selisih suara antara pemohon dan pihak terkait adalah 202.606 suara atau sekitar 11,3%. Sedangkan ambang batas yang diperbolehkan undang-undang hanya sekitar 26.852 suara. Karena itu, pemohon tidak memenuhi syarat kedudukan secara hukum. Baik, Mahkamah telah mendengar keterangan pemohon, termohon, pihak terkait, serta saksi yang diajukan. Mahkamah memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menyerahkan kesimpulan tertulis sesuai jadwal yang ditetapkan oleh Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi. Majelis mengingatkan agar kesimpulan para pihak difokuskan pada substansi pembuktian yang telah disampaikan selama persidangan berlangsung, serta tidak mengulang uraian yang tidak relevan dengan pokok sengketa dalam perkara akuo. Selanjutnya, Majelis Hakim akan melaksanakan rapat permusyawaratan hakim atau RPH untuk mempertimbangkan seluruh dalil, alat bukti yang telah diajukan oleh para pihak. Sidang pembacaan putusan akan diberitahukan kepada kemudian melalui Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian,
sidang pada hari ini dinyatakan selesai dan ditutup. Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi akan meninggalkan ruangan sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi akan memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Baik, sidang perkara nomor 262 garing PHPU titik BUK garis datar 23 garing 2026 dibuka dan terbuka untuk umum. Agenda persidangan hari ini adalah penyerahan kesimpulan para pihak dalam perkara akuo untuk kuasa hukum pemohon. Apakah kesimpulannya telah disiapkan? Baik, sudah ya, Mbak. Silakan diserahkan kepada majelis. Terima kasih, kesimpulannya sudah kami terima. Untuk kuasa hukum termohon, apakah kesimpulan saudara juga telah siap? Telah siap. Silakan diserahkan kepada majelis. Baik, kesimpulannya sudah diterima. Untuk kuasa hukum pihak terkait, apakah kesimpulannya juga sudah telah siap? Siap, Mulia. Baik, mohon diserahkan ke depan. Kesimpulan pihak terkait diterima. Majelis menganggap kesimpulan para pihak telah dibaca dan dipahami sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari keseluruhan proses persidangan. Seluruh dalil, alat bukti akan menjadi bahan pertimbangan dalam rapat permusyawaratan hakim. Dengan telah diterimanya kesimpulan para pihak, maka pemeriksaan persidangan dalam perkara aqua dinyatakan selesai. Mahkamah selanjutnya akan melaksanakan rapat permusyawaratan hakim untuk mengambil putusan dalam perkara ini. Pembacaan putusan akan dilaksanakan pada hari Senin 22 Juni 2026 dan akan diberitahukan melalui kepaniteraan Mahkamah Konstitusi. Sidang ditutup. Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi akan meninggalkan ruangan sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi akan memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Baik, sidang perkara nomor 262 garing PHPU titik BUK garis datar 23 garing 2026 tentang perselisihan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Timur tahun 2026 dibuka dan terbuka untuk umum. Agenda persidangan hari ini adalah pembacaan putusan Mahkamah Konstitusi. Saudari Panitera, mohon laporkan kehadiran para pihak. Terima kasih Yang Mulia. Pada persidangan hari ini telah hadir kuasa hukum pemohon, kuasa hukum termohon dari KPU Provinsi Kalimantan Timur, kuasa hukum pihak terkait, dan perwakilan Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur. Baik, Mahkamah akan membacakan pertimbangan hukum dan amar putusan. Mahkamah setelah memeriksa permohonan pemohon, jawaban termohon, keterangan pihak terkait, keterangan Bawaslu, alat bukti para pihak, serta fakta yang terungkap dalam persidangan mempertimbangkan sebagai berikut. Mahkamah berwenang mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur sebagai
sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, Mahkamah berwenang mengadili permohonan akuo. Mahkamah juga berpendapat bahwa permohonan diajukan dalam tanggal waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Namun demikian, Mahkamah terlebih dahulu harus mempertimbangkan kedudukan hukum pemohon. Berdasarkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur tentang penetapan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Timur tahun 2026 diperoleh fakta sebagai berikut. Yang pertama, pasangan calon nomor urut 1 memperoleh 793 suara. Yang kedua, pasangan calon nomor urut 2 memperoleh 996 399 suara. Dengan demikian, terdapat selisih suara sebesar 202.606 suara antara pemohon dan pihak terkait. Berdasarkan pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 untuk provinsi dengan jumlah penduduk seperti Provinsi Kalimantan Timur, batas maksimal selisih suara yang dapat menjadi dasar pengajuan permohonan adalah 1,5% dari total suara sah, yaitu sekitar 26.852 suara. Mahkamah menilai bahwa selisih suara sebesar 202.606 suara atau sekitar 11,3% jauh melebihi ambang batas yang ditentukan undang-undang. Oleh karena itu, pemohon tidak dapat memenuhi syarat untuk mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan. Terhadap dalil-dalil yang diajukan pemohon, Mahkamah berpendapat bahwa sebelum memasuki pemeriksaan pokok perkara, Mahkamah terlebih dahulu harus memastikan terpenuhinya syarat kedudukan hukum sebagaimana diatur dalam pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Karena syarat tersebut tidak terpenuhi, maka tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut pokok permohonan pemohon. Dengan demikian, eksepsi termohon dan pihak terkait mengenai kedudukan hukum pemohon adalah beralasan menurut hukum. Oleh sebab itu, Mahkamah berkesimpulan bahwa pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan akuo. Amar putusan berdasarkan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 serta peraturan undang-undang lain yang berkaitan. Mengadili dalam eksepsi 1. Mengabulkan eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait berkenaan dengan kedudukan hukum pemohon. Dalam pokok permohonan 1. Menyatakan pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan. Yang kedua, menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima. Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan hakim oleh 3 hakim konstitusi dan diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi yang terbuka untuk umum. Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat sejak selesai diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Mahkamah berharap seluruh pihak dapat menerima dan melaksanakan putusan ini dengan itikat baik demi menjaga prinsip demokrasi, kepastian hukum, serta stabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah. Majelis juga mengucapkan terima kasih kepada para pihak yang telah mengikuti seluruh proses persidangan secara tertib dan menghormati proses konstitusional yang berlangsung di Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian, sidang pembacaan putusan perkara nomor 262-PHPU-GU-23/2026 dinyatakan selesai dan ditutup. Hadirin dipersilakan